Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan insyaallah memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya kami pribadi. Pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas mengenai, sesuai kemarin dari ada sebuah pertanyaan daripada saudara kita mengenai barang temuan atau disebut dengan luqatah. Luqatah itu secara etimologinya, secara bahasa itu adalah barang temuan, barang yang kita temukan misalkan di jalan atau di tempat umum, bisa berupa barang berharga misalkan seperti emas, perak ataupun uang dan sebagainya, yang itu dinamakan dengan barang berharga. Ada seorang ulama yang berpendapat yang bernama Syekh Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib, ulama Mesir. Beliau mengatakan, ma wujida min haqqin muhtarimin ghairu mahrurin la ya'riful wajidu mustahiqahu. Sesuatu yang ditemukan atas dasar hak yang mulia tidak terjaga, dan yang menemukan tidak mengetahui mustahiknya atau pemiliknya siapa. Barang tersebut dihormati, barang tersebut memiliki nilai yang tinggi, kemudian tidak mengetahui siapa pemiliknya barang tersebut. Lalu bagaimana sikap kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang muslim, sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan ilmu fiqih? Maka yang pertama adalah menurut Imam Malik dan Imam Hambal berpendapat bahwa makruh hukumnya mengambil atau memungut barang temuan di jalan, di tempat umum, sebab perbuatan itu dapat menjerumuskannya untuk memanfaatkan atau memakan barang yang haram. Alasan berikut, mereka mengkhawatirkan kelalaian dan mengurusi hal-hal yang diwajibkan. Nah, jadi dari Imam Malik dan Imam Hambal memakruhkan untuk mengambil barang tersebut, dikhawatirkan apabila mengambil tersebut akan membawa kepada diri kita terjerumus kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam kita Asy-Syafi'i, kedua imam tersebut berpendapat bahwa sebaiknya mengambil barang tersebut. Artinya boleh untuk mengambil, tapi dengan catatan mengambil untuk menyimpan, bukan untuk memakai, bukan untuk menggunakan dulu, tetapi untuk disimpan dan nantinya akan diumumkan barang tersebut, karena kita sebagai penemu tidak memiliki hak untuk memakai barang tersebut. Pendapat yang membolehkan ini memiliki pandangan bahwa menjaga barang milik sesama muslim itu hukumnya wajib, kata Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Karena menjaga barang sesama muslim itu adalah hukumnya wajib. Tetapi apabila di dalam menemukan tersebut, di dalam memungut dan mengambil barang tersebut akan mendapatkan kelalaian, seperti dikhawatirkan kepada seorang yang menemukan tersebut nantinya tidak bisa untuk menahan untuk menggunakan barang tersebut, maka tidak boleh juga. Yang khawatirnya nanti menggunakan dan membawa kepada ranah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu misalnya secara sederhananya kita menemukan barang tersebut, lalu kita simpan, lalu bagaimana seterusnya sikap kita terhadap luqatah atau barang temuan tersebut? Maka ulama Syafi'iyah dan Imam Abu Hanifah mengatakan, menjelaskan, maka barang itu, jikalau barang itu berbentuk seperti mana emas ataukah perak atau misalkan uang, yang misalkan uang kita temukan tersebut tidak ada kejelasan siapa pemiliknya atau tidak ada alamat, misalkan kita menemukan sebuah dompet yang di situ ada uang, tentunya mungkin di sana ada alamat pemiliknya seperti mana KTP yang kita temukan. Mungkin kita bisa langsung untuk mengembalikan. Tapi jikalau tidak ada kejelasan seperti uang saja atau emas saja dan perhiasan yang lain, maka tugas kita adalah yang pertama, kita pungut dulu barang tersebut,
kemudian kita simpan, lalu diumumkan selama 1 tahun untuk mengumumkannya. Dari awal kita menemukan lalu kita umumkan. Nah, dari waktu itulah dihitung 1 tahun ke depan, diumumkan bisa setiap 1 hari sekali, kemudian setelah itu 2 hari sekali, sampai 1 minggu sekali, sampai 1 bulan sekali, bahkan sampai nantinya 1 tahun itu sekiranya orangnya yang mempunyai itu mengetahui. Lalu mengumumkannya dengan sifat-sifat, sebagian daripada sifat-sifat barang yang kita temukan. Jangan semua sifat kita jelaskan. Di mana tempat kita menemukan, disitulah kita mengumumkan di tempat-tempat umum. Apalagi zaman sekarang bisa kita mengumumkan melewat daripada sosial media, seperti mana lewat Facebook kah, atau lewat Twitter dan lewat sebagainya, daripada media-media sosial yang diharapkan orang tadi akan mengetahui siapa pemiliknya. Nah, jikalau ada seseorang mengklaim bahwa itu milik dia, maka kita perlu menanyakan apa ciri-cirinya, apa kriterianya barang tersebut jikalau punya kamu. Lalu dia menjelaskan dan kebetulan benar apa yang dia sampaikan, maka itu adalah barang milik dia dan wajib kita menyerahkan. Nah, jikalau dalam 1 tahun kita tidak menemukan siapa itu yang memiliki selama 1 tahun, maka dalam disebutkan oleh ulama di sini sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai luqatah, mengenai barang temuan emas dan perak, beliau menjawab, kenalilah pengikat dan keemasannya. Maksudnya kenalilah sifat-sifatnya tentang barang yang kita temukan. Lalu kemudian umumkan selama 1 tahun. Jika kamu tidak mengetahui pemiliknya, gunakanlah dan hendaklah menjadi barang titipan pada kamu. Boleh kita menggunakan, tetapi hanya sebatas titipan. Maksudnya jikalau nanti suatu saat orang tersebut mencari kita untuk mengambil barangnya, maka wajib kita mengembalikan. Nah, jadi kita boleh memakai dalam artian tidak boleh memiliki sepenuhnya, hanya mengambil manfaatnya. Dari hadis ini dijelaskan bahwa apabila barang temuan telah diumumkan selama 1 tahun, ternyata pemiliknya masih tidak diketahui, maka halal baginya bersedekah dengan barang tersebut atau memanfaatkan sendiri, baik dia orang kaya ataupun orang miskin. Tetapi dalam tanda kutip yang perlu digarisbawahi, jikalau orang tersebut nantinya mencari pemiliknya itu, maka kita wajib mengembalikan. Nah, ini barang jikalau kadar luarsanya itu lama, seperti emas, perak. Nah, jikalau makanan tidak perlu menunggu 1 tahun. Misalnya kita menemukan makanan, boleh 2 hal. Yang pertama, boleh kita menggunakannya atau memakannya dengan niat dan tujuan nanti akan kita ganti jikalau orangnya mengambil, orangnya mengetahui dan mengklaim itu barang punyanya. Atau yang lebih baik lagi, barang makanan tersebut kita jual, lalu uangnya kita simpan sambil kita umumkan, siapa tahu ada nanti orangnya yang mengambil. Nah, dari karenanya tidak boleh langsung setiap barang kita temukan kita gunakan langsung manfaatnya, haram hukumnya, karena itu tidak memenuhi syarat daripada luqatah. Bagaimana cara menyikapi luqatah? Nah, dari karenanya mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang paham. Setiap barang yang kita temukan itu bukan hak kita, tapi hak saudara kita yang muslim atau saudara kita sesama Islam. Maka dari itulah, untuk menjaga sesuatu yang haram ke dalam batang tubuh kita, perhatikanlah sesuatu yang masuk ke dalam batang tubuh kita yang kita makan. Rasulullah SAW bersabda, kullu lahmin nabata min haramin pannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh daripada sesuatu yang haram, maka nerakalah yang pantas baginya. Wallahu muwafiq ila aqwamut thariq. Hada minni wa abu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.